Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Gue lagi ada di Singapura dan gue pengen bikin sedikit vlog nunjukin item-item ataupun sneaker apa aja yang keren bisa kalian temuin di sini, karena tadi gue sempet muter-muter dikit dan ngeliat item-itemnya itu gokil banget guys. Dan kali ini nggak ada tim, gue juga sebenarnya nggak planning untuk bikin vlog, nggak ada mikrofon. Tapi mudah-mudahan vlognya bisa menghibur dan bermanfaat buat kalian guys. So without further ado, langsung aja, ini dia Singapura vlog guys. Jadi yang gokilnya juga dari Singapura, kita tuh bisa menyusuri sepanjang jalan ini untuk ke Somerset, ke mall-mall gede lainnya, dan banyak banget item-item yang keren guys. Kita mulai dari Ion dulu, dan di sini tuh setahu gua ada JD Sport, ada New Balance yang itemnya itu gokil guys di sini. Dan ini salah satu mall yang ikonik pastinya di Singapura. Dan basically kalau kalian nyari item-item baru, item-item yang branded pun juga komplit banget di sini. Bukan di channel Naksir Sneakers namanya kalau ini nggak ngopi. Dan seperti biasa ini di mall ngopi dulu ada Common Man Coffee, yang ini salah satu coffee shop yang cukup terkenal di Singapura. Kopinya enak guys, meskipun harganya ini $10, 9-10 dolar. Gokil. Tapi kita dapat air putih juga. Mantap sih. Kita turun karena di sini banyak persepatuan duniawi guys. Kita langsung menuju ke JD Sport. Nih, JD suasananya lagi ada promo 15%, sama tadi kayaknya ada 50% guys. Jadi ini lagi ada Black Friday dan di sini terpantau ramai banget. Di sini kayaknya kalau nyari on Cloudtilt gampang. Nih, udah nemu aja. Dan ini colorway-nya cakep ya guys. Harganya di $259. Kali aja sekitar 13.500 tuh. Dan ini juga nemu colorway dari On Cloud Surfer yang cakep juga nih guys. Ada hint warna birunya nih di talinya. Mantap. Gua masih nggak menyangka Jordan kayak begini ada di sini. $289. Sitting cakep banget. Ini juga sitting guys. Gokil, tidak menyangka. Di Indo juga sama sih, tapi cakep itu. Ada Black Cat juga. Dan kalau seri-seri Adidas juga masih sama ya kayaknya ya. Ada yang ini bola diskon 40% guys, gokil. Predator klasik nih kayaknya nih. Ini juga ada guys, mau yang tanpa tali atau yang pakai tali ada semua. Terus buat yang cari FSL nih, komplit lah ya warna-warnanya. Dan ada yang JD eksklusif Evo SL ATR nih. Wow. Oh, bawahnya kayak lebih solid ya. Jadi by the way gede banget guys. Mau cari sepatu, botol minum, apparel, ada semua sih. Gede banget nih yang di Ion Orchard. Dan koleksi New Balance di Ion Orchard ini bagus banget guys. Koleksinya gokil, serius. Banyak banget yang cakep. Nih kalian bisa lihat made in US, made in UK-nya. Dan yang gokil tuh mereka punya ini loh guys, cakep banget, asli susah banget nemuin ini boy, keren nih. Ada warna satu lagi juga. Mantap banget nih guys, gokil. Nih detail-detailnya. Ini kan di Singapura lagi mau rame konser Blackpink ya guys, dan animonya tuh gokil banget. Karena dari kemarin gue hampir ke beberapa tempat dan banyak banget muterin lagu Blackpink. Jadi hype-nya tuh kerasa gitu loh guys. Dan di sini ada pop-up store-nya juga rame, kalian bisa lihat banyak item-item yang dijual, banyak yang antri, dan gokil sih, keren banget ekosistemnya di Singapura. Ternyata masuk banget nih buat konser-konser kayak gini. Birkenstock-nya juga komplit guys. Kalau kalian cari model-model Boston, di sini banyak banget, dari yang suede, dari yang leather. Ini ada semua di sini. Dan ini harganya $299, itu kurang lebih dikali 13 ribuan lah. Gokil, lumayan sih. Ini gua rasa warnanya cakep-cakep ya. Dari yang ini ada yang ini juga unik banget warnanya.
gue nggak terlalu familiar sama brand yang satu ini, tapi Casetify adalah salah satu brand casing yang rame banget guys. Banyak yang suka, dan ini mereka kayaknya lagi ada collab bareng sama Takashi Murakami, dan koleksinya juga gokil. Ini store-nya rame banget, kita lihat apa aja yang ada di dalam nih. Sebenarnya kalau dilihat mereka tuh banyak mainin karakter ya. Kayak ini Spider-Man, cakep banget, ada kayak tekstur-teksturnya gitu. Mantap. Tapi jujur kalau gue demen yang modelan polos-polos kayak gini ya. Ini kayaknya cakep gitu. Terus ada kayak grip-gripnya gitu guys. Enak nih kayaknya dipegang. Dari line up-nya Takashi Murakami, gue rasa ini yang paling cakep. Dan ini harganya di $99 guys. Kurang lebih yang lain juga $99 ya. Udah setengah jalan dan gue mau makan dulu guys. Gue pengen rekomenin kalian makanan-makanan di food court Iron Orchard yang enak nih. Karena sebenarnya dulu gue pernah study di sini, makanya gue kangen nih sama makanan-makanan yang ada di food operanya Iron Orchard, karena menurut gue sih gokil-gokil. Yang pertama ada Surgeon Chicken Rice, ini salah satu favorit gue juga. Gue surprise juga awalnya, harganya sih lumayan, tapi rasanya nggak kalah, asli enak. Gokil, rame banget di sini. Dan ini hainanya enak nih guys. Sesuatu yang sesimpel ini, nggak seaneh-aneh ini, tapi mantep banget. Gila, di sini tuh rame banget. Jadi susah juga buat nemuin tempat duduk yang available guys. Tapi gokilnya juga di sini tuh teratur juga gitu. Setiap yang habis selesai makan, kita harus balikin tray-nya secara mandiri. Makanya semuanya di sini keren sih. Salah satu yang enak juga ada Indonesian barbecue tadi. Itu tuh bikin keinget sama Indonesia aja gitu kalau waktu tuh dulu study di sini guys. Jadi modelannya tuh kayak ayam bakar dicampur kecap gitu. Enak sih. Sama yang pastinya jadi favorit ini ya guys, Lisin fishball noodle. Yang ini emang udah dari dulu enak banget. Ini terbukti sampai antri-antri. Dan ini juga kalau nggak sama Mama Gigi suka sama mie yang satu ini. Enak guys. Jadi modelannya tuh kayak mie dicampur beberapa ingredients kayak minyak, terus ada kecapnya gitu, di mix jadi satu, sama ditambahin fishball. Sini ada juga Gentle Monster, salah satu brand kacamata Korea yang itemnya itu gokil-gokil, unik-unik guys, out of the box secara desain. Berasa fashion banget lah sih kalau gue pakai kayak ginian nih. Mantap nih. Tapi kegedean ya guys kayaknya. Ini kayak so far paling cakep sih di gue sih. Gokil. Keren banget. Kalau biasanya kita ngevlog nggak belanja apa-apa, sekarang akhirnya kita belanja kacamata guys. Bukan belanja sepatu ya malahan ya, malah kacamata nih. Agak-agak aneh emang. Tapi ya karena nggak ada di Indonesia yang pertama brandnya. Terus gue emang dari kemarin tuh udah bolak-balik masuk store ini gitu. Kayak bener-bener mastiin gue pengen bener atau enggak. Dan ya udahlah, udah mepet mau balik. And we secure the glasses. Gimana guys? Jadi buat Onitsuka yang ini tuh spesial karena semuanya made in Japan guys. Gokil, tokonya rapi banget, keren banget. Ini ya made in Japan, kayak leathernya gokil banget. Nih harganya 460. Tapi secara build leathernya kelihatan kayak lebih mantep gitu loh guys. Shape-nya juga cakep nih. Yang ini ya cakep banget guys, asli. Nggak tahu ya, detail-detail kecil tapi bikin detailnya tuh kelihatan beda gitu loh. Nih. Dan serunya mall di sini tuh semuanya kayak nyambung jadi satu gitu loh guys.
Jadi yang tadi Ion ini nyambung ke Wisma Atria, nyambung ke Takashimaya. Jadi kita tuh bisa strolling around-nya berasa enak aja gitu, nggak berhenti-berhenti guys. Ini seriusan, bayangin aja dalam satu tempat kita bisa melintasi hampir 3 MRT. Gede banget, dan itu semuanya isinya mall, tempat-tempat shopping, tempat makan. Jadi berasa puas banget nggak sih? Kayak nggak bisa-bisa aja gitu guys. Ya lihat serame ini. Ini kita udah ada di Takashimaya guys. Tapi kita nggak masuk-masuk kemana-mana. Kayaknya kita bakal lurus aja karena kita mau ke salah satu Adidas store terbesar, Nike store terbesar, sama mau lihat Apple Store juga. Guys, ternyata hujan di depan, padahal udah ada Adidas Store, salah satu yang terbesar nih harusnya di Singapura. Itu sebelahnya ada Apple Store, ada Nike. Kayaknya kita terabas aja lah ya. Hujannya nggak deres untungnya. Jadi kayak Adidasnya ini ada 3 lantai ya guys di dalam. Terus di lantai pertama ini kayaknya banyak jersey-jersey bola gitulah. Dan ini asli gede banget beneran. Jersey Argentinanya asli menggoda banget. Di sini ada tulisan must have ya. Wajar sih. Ini ada namanya Messi nih belakang nih. Terus kayaknya ini yang player ya. Jadi kayak secara bahan tuh beda gitu loh guys. Ada teksturnya lebih, terus ada cuttingannya. Cakep sih. Jersey Jepang juga menarik. Dan kayaknya ini tuh jarang ya ditemuin di Indo. Mungkin buat kalian tahu bisa infoin ke gue deh. Lagi-lagi ini yang player edition ya. Nggak nyangka masih bisa nemu something yang unik di sini. Level 2, doors opening, go down. Oke, ini buat lantai 2-nya guys. Gua akuin Adidas di sini koleksinya ampun. Nih sepatu SpongeBob ada. Dan ini tuh kayak baru permulaan aja guys. Ini collab sama Stan Smith ya. Jadi outsole-nya beda. Terus ada putih-putihnya gini yang gue baru tahu setelah lihat produknya langsung gitu. Dan ada seri-seri lain juga nih. Modelan kayak gini nih cakep bener gak sih? Nih, gokil. Kapan sih nemu sepatu Adidas kayak gini? Keren-keren, asli guys. Nih guys, sepatu Adidas apa lagi nih? Ini kalau cewek pakai ini keren gak sih? Nih, ini Superstar juga mewah banget. Kulitnya lihat nih, Crocs skin. Wow. Baru satu segmen loh guys, udah kayak banyak banget yang keren di sini. Ada juga yang ini nih, F50 tapi dibikin pakai bounce. Wow, futuristik banget gak sih? Gila. Toko Adidas yang ini tuh bikin speechless, berasa beda aja. Nih ya, ada versi Patricknya juga, dan yang unik tulisan Superstar-nya nih kayak gini. Nih atasnya, dalamnya, sama bawahnya nih guys. Bikini bottom banget. Ini materialnya juga sweet ya. Ini juga nemuin yang cakep guys, collabnya Bad Bunny sama ini AMG ya, dari Mercedes-Benz. Ada di sini, gokil. Looks-nya tuh garang banget gitu, dan sidewall TPU-nya kelihatan beda. Ada itu guys, ada Fear of God. Wow, looks-nya premium sih, clean banget. Oke, ini gue di lantai bawah, dan lantai bawah ini kayaknya lebih ke arah apparel
Dan kalian juga bisa bikin custom gitulah guys sama Adidas t-shirt ataupun mungkin sepatu bisa ya, cuma gue nggak terlalu tahu sih guys. Buat kalian juga yang penasaran di trip kali ini gue pakai sepatu apa, gue pakai collabnya Nike sama Saka ya guys, yang edisi Cortez. Udah nemenin gue kemarin 17.000 langkah, kemarinnya lagi 15.000 langkah, dan so far sih oke lah sepatu ini. Bisa sih dipakai tempur-tempur kayak gini, tapi gue ada modif dikit, gue tambahin pakai move insole di bagian dalamnya guys. Dan gue rasa move insole juga ngebantu banget, terutama buat kalian pengen traveling, ngebutuhin support ekstra di sepatu-sepatu yang kalian pakai, entah itu sepatu olahraga ataupun sepatu kegiatan daily kayak gini guys. Dan by the way, di depan gue udah ada Apple Store. Ini Apple Store yang gede banget, dan rasanya tuh kayak nggak afdol gitu ya kalau misalnya kita ke Singapura nggak mampir ke Apple Store yang satu ini. Gue penasaran apa aja yang ada di dalam, dan gue pengen lihat sih ada aksesoris apa yang bisa mensupport HP gue yang satu ini guys. Terpantau Apple Store rame banget. Nih buat yang penasaran sama iPhone Air, masih ya, ini menurut gue iPhone paling eye-catching di tahun ini guys. The only one seri A19 Pro chipnya yang ada warna hitam. Ini guys, kaos kakinya Apple yang collab sama Issey Miyake. Ada di sini, harganya $200 guys. Kelihatan premium sih, dan Issey Miyake sendiri salah satu desainer dari Jepang sih ya kalau nggak salah ya. Yang panjang ternyata 329. Ada yang pendek nih. Out of budget sih. Sebenarnya di sini tuh cukup menyenangkan ya guys kalau memang lu pakai Apple ecosystem, terutama untuk nyobain aksesoris-aksesorisnya atau pengen nyobain fitur-fitur HP ataupun tablet-tabletnya Apple yang lain gitu. Nih casingnya aja juga banyak banget, dan itu bisa kalian cobain satu-satu. Ini guys, Nike terbesar di Singapore Orchard. Wow. Kelihatan banget secara first impression mereka bener-bener pengen nge-upin Nike Shop. Dan emang akhir-akhir ini lumayan sering lihat banyak orang yang pakai ya Nike Shop. Tapi tokonya pastinya lebih dari itu guys. Di sisi dalamnya kalian bisa ngelihat banyak sepatu dari yang GR kayak Nike Dunk Low, terus nih model-model Air Force One banyak banget. Nih seri-serinya yang P6000 Vomero. Terus ini Nike Air Max Muse, lihat modelnya juga aneh ya, out of the box gitu. Nggak tahu ini cocok buat cewek atau cowok juga. Menurut kalian oke nih pakai sepatu kayak gini? Kita naik guys, lihat lantai 2-nya ada apa aja. Dan ini 3 lantai juga ya ternyata ya Nike di sini. Nih guys, langsung kita disuguhi sama sisi performance dari item-item cowoknya nih. Jadi ini edisi terbaru dari sepatu Nike Free Run. Gue juga baru pertama kali lihat. Secara first impression materialnya berasa enak ya, kayak knit base gitu, dan jarang-jarang nemuin sepatu zaman sekarang pakai build material seperti ini. Dan ngelihat sepatu ini dibandingin sama yang versi sebelumnya, bagian bawahnya tuh kayak lebih tebel gitu loh guys, tapi tetap dibikin kotak-kotak gini, tersegmen. Ini tuh dulunya digunakan untuk orang yang pengen benerin form lari, benerin form jalan, pengen lebih ngerasain ground feel-nya. Dan ini jadi salah satu rilisan yang menurut gue cukup menarik di sini nih. Ini guys, sepatu Nike Aqua Curve. Gue bingung nih sepatu buat apa ya, kayaknya mungkin buat yang abis renang gitu terus pengen langsung balik bisa pakai ini biar gak licin gitu ya.
Nih, unik bener kan modelannya kayak gini, bawahnya tapi full rubber, dalamnya juga minimalis banget. By the way, kalian juga bisa lihat ini Nike bareng sama Lego ya, collab-nya ada di sini. Ini anak-anak juga pada bisa main nih, bikin-bikin Lego. Nih. Ternyata di Nike juga lagi banyak diskon. Dari pembelian satu item itu 30%, 2 item naik jadi 40, 3 item 50 untuk item-item tertentu. Mantap bener guys. Gak kalah sama Adidas tadi, di sini juga bisa custom bikin baju, edit sepatu, bisa juga di Nike yang satu ini. Ini udah disiapin banyak banget perlengkapannya, kalian bisa milih gitulah guys. Biasanya di tiap negara itu beda juga, dan gue dulu udah pernah bikin, paling nggak sih ya sekali seumur hidup lah pernah nyobain fitur-fitur beginian guys. By the way, hari ini ngevlog pakai iPhone Air dan udah kondisinya kritis, makanya kita juga tambahin sama battery pack nih biar bisa tahan gitu vlognya. Dari semua sepatu basket kayaknya ini ya paling menarik ya, bukuan temanya safari kayak gini nih. Terus satu lagi sama Kevin Durant ya, yang edisi Halloween nih. Ternyata bagian uppernya tuh agak meling-meling gitu loh guys, agak apa nih, warnanya bisa berubah gitu. Nah ini fitur yang mantep nih, ditunjukin detail-detail performance-nya juga nih. Yang pengen cushion, yang pengen responsiveness nih, Nike A1 pun juga ada, GTK 3 ada, Sabrina 3 ada, dan Jordan Luka pun juga ada nih. Harusnya Jordan 40 tapi cushionnya mentok ya. Oke guys, udah kelar dari Adidas, Apple Store sama Nike. Sekarang kita mau menerjang lagi ke Mall 313 di Somerset, karena di situ ada toko sepatu yang legend, limited edition, dan juga ada versi basketnya dari limited edition yang menarik banget untuk kita cek apa aja item-itemnya di sana guys. Ini ya kalau dipikir-pikir ya, dari yang biasanya di Indo jarang jalan, sekarang tiba-tiba di sini harus dipaksa jalan puluhan ribu langkah, 15-17 ribu. Berasa juga, tapi nyenengin guys. Dan bikin lebih sehat aja gitu rasanya. Orang-orang di sini juga pada banyak banget yang jalan, dan aksesnya untuk jalan kaki itu emang sebagus itu sih di Singapura ini guys. Tiba-tiba nemu yang menarik, Ace 8 itu sneaker XT Concept Store. Apaan gitu ya? Alright, jadi ini di store-nya ada di depan. Kita masuk aja. Ternyata masuknya lewat samping tadi guys. Nih, kayak jual boba gitu ya. Terus nih ada sedikit kartu-kartu Pokemon nih. Kayaknya langka-langka deh guys ini guys. Harganya berapa nih? Tiranitar. Wah ini gokil sih. Ini keren juga nih. Charizard. Jadi ada beberapa hype item ya, dari baju, terus ada kartu Pokemon, Labubu juga, dan pastinya sneakernya juga kelihatan mantep-mantep sih. Jordan 23 nya bikin kesemsem sih. Asli harganya 369 cuy.
nyari di mana lagi gitu, susah banget Jordan 23. Katanya juga under retail sebenarnya, tapi lumayan juga tuh $300 tuh. Ini salah satu store yang menurut gue legend banget di Singapura, limited edition. Dan di mall ini sebenarnya ada 3. Nanti kita ke 2 store lainnya juga. And basically di sini sepatunya kebanyakan seri-seri lifestyle sih guys. Ini banyak banget, dan buat kalian cari item-item streetwear itu juga banyak banget di sini. Dan kalian bisa lihat ada skateboard, ada kayak baju-baju skena, topi, ada semua sini guys. Ini hoodie-nya Nike, tulisan Friends Don't Lie. Cakep juga nih guys. Yang collab bareng sama Stranger Things. Terus ada kayak detail crack-nya gitu loh. Terus di belakangnya kayak gini nih, Nike. Warnanya biru-biru navy gitu, cakep juga nih. Terus ini juga cakep, collabnya Hypebeast sama Pokemon. Ini ada Charizard-nya. Pokoknya yang tahu ini klasik kartu Charizard ya. Belakangnya ada tulisan 25 tahun Pokemon nih. Diskon juga nggak ya nih, penasaran gue. Dan di limited edition ini juga lagi ada promo 20% untuk selected item gara-gara Black Friday ini ya. Nah ini sih wajib banget didatengin nih, limited edition Fall. Klasik, bener-bener klasik. Gue inget dulu tuh kayak sering banget ngampirin toko ini, ngeliat sepatu. Dulu pernah ngantri juga di toko ini, dapetin sepatu Jordan. Sekarang balik lagi nih guys. Kita lihat ada apa aja di dalam. Jadi konsepnya toko ini tuh emang kayak ngebuka peti harta karun gitu loh guys. Jadi isi-isinya juga yang eksklusif dan keren sih. Banyak item kayak New Balance-nya itu colorway-nya cakep-cakep juga tuh. Dan yang gokil di ruangan ini nih, vault-nya guys, semua item-item rare. Ini ada di ruangan ini nih. Mantep banget gak sih? Dari Human Race itu yang warna kuning, collab kayak gini nih. Wow, ini guys, ampun deh, gokil banget gak sih? Nih, fragment. Wow, kapan lagi sih guys ngelihat item-item kayak gini nih? Aduh, nih buat yang demen fans, gue tunjukin beberapa koleksinya. Nih, ini cakep banget gak sih? Terus itu pasti Jordan dari tahun 85 tuh kayaknya tuh udah kayak gitu, cracking gitu. Ampun deh. Ini koleksi-koleksi yang pastinya buat para sneakerhead yang beyond sih kalau kata gue sih. Ini ada Jeff Staple juga. Wow. Ini kayaknya Nike mau nyaingin New Balance nih pakai model ini. Guys, ini guys, cakep banget. Lihat leathernya guys, bener-bener empuk banget. Nih, collab Stan Smith bareng sama N. Nah ini guys yang terakhir, limited edition Ballpark. Ini yang khusus basket nih. Komplit ya guys, dari apparel, sepatu basket, topi put juga semuanya ada di sini buat kalian yang demen sama alat-alat basket tuh. Bola pun juga semuanya komplit. Katanya Curry Series 7 ini enak banget. Sampai sekarang gue belum sempet nyobain sepatunya. First impression dipegang ini ringan loh guys. Dan ini gue penasaran banget buat nyobain sih. Meskipun Curry udah nggak bareng sama Under Armour lagi, tapi sepatu ini kelihatan garang banget sih. Gue cukup terkesan juga sama koleksi Adidas klasik Kobe-nya. Ini bisa ketemu di mana ini sepatu kayak gini. Terus ada juga yang model ini. Ini fans Kobe yang klasik-klasik ini pasti pada teriakan semua nih. Karena segokil itu guys. Nih. Wow. Ini yang versi low top loh guys. Fitness sama sepatu-sepatu
yang di atas. Oke. Destinasi terakhir di Arabica dan seperti biasa pesen es latte. Mantep banget es latte-nya, kremanya gokil, keren. Dan ini menjadi penghujung akhir dari vlog Singapura kali ini guys. Semoga videonya bisa membantu kalian, dan gue akuin ngevlog sendiri tuh gak yang mudah gitu loh guys. Ternyata lumayan ya bawa-bawa kamera sendiri, gak bisa terlalu banyak ambil b-roll. Dan sekali lagi mohon maaf juga untuk audionya yang mungkin kurang jelas. Tapi ya ini yang sebisa mungkin gue usahakan untuk tetap memberikan informasi ke kalian gitu guys. Semoga video ini bisa membantu, and thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. And see you next video. Kalau kalian demen sama konten-konten vlog kayak gini, tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Terus jangan lupa untuk subscribe. Semoga kali ini di tahun 2025-2026 Naxxon Sneaker bisa tembus 100.000. Alright guys, peace.